Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar reaksi organik bagian yang pertama, yaitu reaksi substitusi dan reaksi adisi. Baik, saya mulai dengan reaksi substitusi. Reaksi substitusi sendiri merupakan suatu reaksi di mana suatu atom, suatu ion, atau suatu gugus disubstitusikan atau menggantikan atom, ion, atau gugus yang lain. Jadi substitusi itu sendiri maknanya menggantikan, sehingga kalau menggantikan pasti ada yang pergi dan ada yang menggantikan. Itu cirinya reaksi substitusi, ya. Jadi ada beberapa contoh di bawah ini. Ada dua reaksi yang nanti mungkin akan kita pelajari bagaimana mekanismenya. Kalau teman-teman lihat di sini secara sekilas, ini adalah reaksi antara ion OH atau ion hidroksida dengan bromoetana. Jika kita lihat dari hasil reaksinya, maka bromo ini nanti akan pergi, ya, akan putus ikatannya dan digantikan oleh OH. Ya, sehingga ada yang pergi yaitu bromo, ya, sehingga dia nanti menjadi Br-, dan ada yang menggantikan bromo yaitu OH-, sehingga produknya menjadi etanol dan ion bromin, ya. Jadi itu salah satu contoh terjadinya reaksi substitusi. Bagaimana mekanismenya akan kita pelajari pada slide berikutnya. Atau contoh yang kedua, di sini ada ion metoksida, ya, CH3O- yang bereaksi dengan 1 kloropropana. Maka kloro di sini akan pergi, ya, menjadi ion Cl dan yang menggantikan adalah ion metoksida, sehingga menjadi metil and propyl ether. Tentu saja sifat antara yang pergi dengan yang menggantikan harus sama. Artinya, jika yang pergi itu bermuatan negatif, maka yang menggantikan pun harus bermuatan negatif. Maka jika teman-teman lihat di sini, ketika bromin itu lepas menjadi Br-, nah maka yang menggantikan pun harus bermuatan negatif. Di sini adalah ion OH-. Begitu pula contoh yang kedua. Jika Cl- ini lepas, Cl itu lepas menjadi Cl-, maka yang menggantikan pun juga harus bermuatan negatif. Di sini adalah ion metoksida. Itu adalah contoh, ya, salah beberapa contoh reaksi substitusi. Sehingga cirinya ada yang pergi dan ada yang menggantikan, di mana yang menggantikan itu sifatnya sama. Baik. Nah, untuk istilah, ya, kita mengenal beberapa istilah nanti dalam reaksi substitusi. Tadi di reaksi sebelumnya teman-teman sudah saya jelaskan tentang ada yang pergi dan ada yang menggantikan. Nah, yang menggantikan itu nanti kita mengenal dengan istilah ada yang nukleofil, ada yang elektrofil. Nah, apa itu nukleofil? Nukleofil adalah suatu spesies yang menyerang suatu alkil halida dalam suatu reaksi substitusi nukleofilik. Jadi alkil halida itu apa? Alkil halida itu adalah, kalau contoh yang tadi pada slide yang pertama itu adalah alkil halida itu ini bromoetana contohnya. Alkil itu berasal dari CH3 CH2, itu namanya alkil, dan halida itu berasal dari golongan 7A, yaitu FCl Bri. Sehingga kalau ada alkil bertemu dengan atom yang berasal dari golongan 7A, ini disebut alkil halida. Ini juga alkil halida atau lambangnya RX gitu. Nah, jadi nukleofil itu adalah suatu spesies yang menyerang suatu alkil halida. Kalau dalam reaksi tadi itu yang menggantikan, ya. Kalau tadi yang menggantikan Br itu berarti OH- itu sebagai nukleofil. Nah, biasanya nukleofil itu adalah suatu basa atau suatu ion negatif yang cenderung mudah tertarik ke pusat yang positif. Nah, nanti mungkin akan lebih jelas ketika kita belajar di slide selanjutnya. Sedangkan elektrofil, nanti kita juga akan menjumpai istilah elektrofil, yaitu spesies yang tertarik ke pusat negatif.
Ya, biasanya elektrofil ini adalah suatu asam atau ion yang bermuatan positif. Jadi kebalikan dengan nukleofil. Kalau nukleofil tadi ion negatif atau basa, elektrofil ini ion positif atau asam, ya. Atau bisa juga garam yang cenderung sifatnya asam. Nah, untuk tingkat nukleofilisitas atau tingkat negatifnya lebih nukleofil, lebih nukleofilik ya. Ada tingkatan nukleofilisitas di sini. Ya, mulai dari kiri ke kanan itu semakin ke kanan semakin tingkat nukleofilisitasnya semakin tinggi. Mulai dari H2O adalah air, ROH adalah alkohol, Cl, Br itu sama ya dari golongan 7A, tetapi Br nukleofilisitasnya lebih tinggi. Terus ada OH- ion, ada OR-, kemudian ada I-, dan ada Cn atau cyanida. Nah, ini adalah urutan naiknya tingkat nukleofilisitas dari suatu senyawa atau suatu nukleofil itu tadi. Nanti untuk fungsinya nanti kita akan pelajari dalam mekanisme reaksinya. Nah, substitusi sendiri itu mekanismenya terjadi dalam beberapa contoh mekanisme atau dalam beberapa jenis mekanisme. Jenis yang pertama adalah reaksi SN1, di mana S itu adalah lambang untuk substitusi, sedangkan N itu adalah nukleofil. Nah, sedangkan 1 itu adalah unimolekuler. Nah, maknanya apa reaksi SN1 ini? Kita akan pelajari bagaimana sih reaksi ini terjadi, ya. Reaksi SN1 itu terjadi pada alkil halida. Ya, alkil halida dengan C tersier. Apa itu C tersier? C tersier itu adalah C yang ketiga tangannya mengikat C yang lain, sedangkan satu tangannya itu mengikat selain C. Itu namanya C tersier. Misalnya ini, ya, ini adalah C tersier. Ya, di sini tidak digambarkan, ini tetap ada atom C-nya di sini. Ini disebut C tersier kenapa? Karena ketiga tangannya mengikat atom C, sedangkan kalau tangan yang satunya tidak mengikat atom C. Itu namanya tersier. Ya, kalau mengikat 2 itu sekunder, kalau mengikat 1 itu primer. Ya, mungkin nanti di slide selanjutnya kita akan menemui juga istilah-istilah ini. Baik. Langsung saja bagaimana reaksinya, bagaimana tahapan atau mekanisme reaksinya. Saya akan mencoba menjelaskan dengan sederhana, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jadi, ketika ada suatu alkil halida, ini ya, ada suatu alkil halida mengalami suatu reaksi SN1, maka ada beberapa tahap yang harus dilalui. Tahap yang pertama adalah dia akan membentuk yang namanya karbokation. Ya, di sini saya cetak tebal. Apa itu karbokation? Karbokation itu adalah karbon yang kehilangan satu elektron sehingga dia bermuatan positif. Itu namanya karbokation, karbon yang bermuatan positif. Nanti kita akan menemui juga istilah karboanion atau karbanion. Itu adalah atom karbon yang bermuatan negatif. Lalu bagaimana suatu karbokation ini bisa terbentuk? Ya, jadi tahap 1 ini adalah terjadinya pemutusan ikatan oleh C yang mengikat halida. Ya, jadi di sini ada C yang mengikat Br. Ini terjadi pemutusan ikatan. Elektronnya berpindah ke Br. Sehingga apa yang terjadi ketika ikatannya putus? Br yang cenderung negatif, dia akan mengambil elektron dari C. Sehingga C itu kehilangan satu elektron, sehingga terbentuklah C positif. Ketika ikatannya putus, elektron C dibawa oleh Br, sehingga Br menjadi kelebihan elektron, sehingga dia bermuatan negatif, sedangkan C bermuatan positif. Nah, C yang bermuatan positif inilah yang disebut sebagai karbokation. Nah, ini sangat reaktif ya, dan ini reaktif kalau karbokation. Itu tahap yang pertama. Jadi tahap yang pertama itu adalah pembentukan karbokation. Lalu tahap yang kedua, ketika karbokation ini sudah terbentuk dan ada suatu nukleofil yang datang ya,
Dari tadi ada deret nukleofilisitas ya. Nah, salah satu nukleofil yang paling rendah tingkatannya itu adalah H2O. Nah, ketika ada C karbokation atau C yang bermuatan positif ini bertemu dengan suatu nukleofil, ya, nukleofil tadi itu bisa suatu basa atau suatu ion negatif, ya, atau yang cenderung bermuatan negatif karena memiliki kelebihan elektron atau pasangan elektron bebas. Nah, H2O, kalau teman-teman ingat bagaimana menggambarkan struktur Lewis dari H2O, sebenarnya H2O di sini O-nya masih ada 2 pasang elektron bebas. Nah, ketika ada H2O ini, maka O yang cenderung negatif dia akan masuk ke dalam C yang positif ini tadi. C yang bermuatan positif atau karbokation, ya, seperti layaknya laki-laki yang tertarik pada wanita, maka ketika ada sesuatu yang cenderung negatif melihat kepada sesuatu yang positif, pasti dia cenderung untuk tertarik, ya, atau menarik begitu, sehingga apa yang terjadi? Terjadilah ikatan antara C karbokation ini tadi dengan O pada H2O, ya, sehingga terbentuklah ikatan seperti ini. Itu tahap yang kedua. Menghasilkan suatu produk, yaitu suatu alkohol yang berproton, kelebihan proton. Kenapa? Karena ada kelebihan H di sini. Nah, tahap yang terakhir adalah supaya ini tidak bermuatan positif, maka O harus mendapatkan 1 elektron. Nah, kalau positif berarti kan kekurangan elektron, ya. Agar dia menjadi netral, maka dia harus melepaskan H, ya. Ketika hanya lepas karena O ini cenderung negatif, maka elektron yang dimiliki H ini akan diberikan kepada O, sehingga terbentuklah seperti ini, ya. Maka akan terbentuk suatu alkohol dengan H plus yang dilepaskan menjadi H plus. H3O plus dengan H plus itu maknanya sama, ya. Jadi dia cenderung dimaknai sebagai H plus, ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung ketika menemui istilah H plus atau H3O plus, itu maknanya sama, ya. Jadi inilah tahap terakhir, yaitu lepasnya H plus dari alkohol berproton dalam suatu reaksi asam basa, ya, sehingga terbentuklah alkohol ini tadi. Nah, itu adalah SN1. Jadi teman-teman perhatikan bahwa SN1 itu terjadi dalam 3 tahap. Artinya reaksinya lama. Membentuk karbokation dulu, ya. Tadi BR-nya lepas dulu, setelah lepas terbentuk karbokation. Nah, dia tidak stabil. Nah, maka ada nukleofil yang datang, kemudian masuk ke dalam karbokation dan dia menjadi stabil. Nah, yang terakhir adalah dengan memutuskan H-nya supaya positifnya hilang. Nah, sehingga terbentuklah alkohol. Ini untuk reaksi SN1. Nah, ada reaksi lain, ya. Reaksi lain ini SN2. Kenapa disebut SN2? Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan penjelasan saya. Baik, saya langsung ke bagian reaksinya saja, ya. Jadi pada reaksi SN2, teman-teman perhatikan pada bagian awal senyawa ini sama, ya. Jadi ada alkil halida di sini, ada bromoetana di sini. Nah, kalau tadi pada SN1 brominnya lepas dulu, kemudian membentuk C+ atau karbokation, kemudian ada nukleofil datang, ya, sehingga terbentuk senyawa baru, ya. Tapi kalau SN2 itu tidak. Jadi kalau SN2, ketika ada suatu nukleofil yang datang, yang nukleofilisitasnya lebih tinggi daripada yang menempel pada alkil halida, maka akan terjadi ikatan patah-patah, ya, kalau istilahnya. Jadi di sini ada terjadi tahap yang terjadi bersamaan. Jadi ketika C dan BR ini mulai putus tapi belum putus, artinya ikatannya mulai lemah, OH- ini sudah menyerang masuk ke dalam C, ya, bisa dibayangkan, ya. Sebenarnya saya tidak ingin mengambil sampel orang pacaran, ya, tapi
seperti layaknya orang pacaran gitu ya. Ketika sedang berikatan dengan satu, ya, belum putus dengan yang satu, artinya agak renggang, ikatannya mulai renggang, sudah menuju pada putus tapi belum putus, maka yang lain itu sudah mulai mengikat. Ya, sehingga di sini dilambangkan dengan ikatan putus-putus ya. Ketika dengan BR itu belum putus, tapi ikatannya sudah lemah, maka ada nukleofil yang datang dan menyerang dari belakang, begitu ya, ada istilahnya menyerang dari belakang. Nah, mulai mengikat, maka ikatannya juga digambarkan putus-putus. Ya, ini tapi bedanya kalau yang ini itu mau putus, yang ini mau nyambung. Ya, tapi dua-duanya sama-sama masih lemah, itu artinya belum membentuk ikatan. Nah, ini ada suatu kondisi yang disebut keadaan transisi yang energinya sangat besar ya. Jadi ketika BR belum putus tapi nukleofil yang baru sudah mulai terikat. Nah, keadaan inilah yang disebut keadaan transisi. Hingga ketika reaksi itu sudah mencapai keadaan transisi itu, BR akan putus membentuk BR- dan OH akan terikat kepada C. Jadi apa bedanya dengan substitusi nukleofilik yang satu? Di sini tidak ada pembentukan karbokation atau C+. Kalau SN1 tadi putus dengan yang satu dulu, nah kemudian dia baru mengikat yang lain. Tapi kalau ini dia belum putus dengan yang satu ya, karena ikatannya sudah mulai lemah, tapi dia sudah mulai mengikat yang lain. Ya, sudah mulai berikatan dengan yang lain. Dan kemudian setelah melalui keadaan transisi yang energinya sangat besar, sangat tinggi, baru setelah dia melalui energi itu terbentuklah produk. Ya, produknya sama dengan SN1, hanya bedanya SN2 ini reaksinya cenderung cepat ya, karena tidak melalui tahapan yang seperti SN1 tadi. SN2 lebih cepat gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya. Jadi ini reaksinya kapan reaksi ini bisa terjadi? Nah, ini ada syaratnya ya. Ketika suatu nukleofil yang menyerang itu nukleofilisitasnya lebih tinggi daripada yang menempel pada C. Nah, jadi misalkan tadi di nukleofilisitas yang atas tadi, misalkan di sini sianida yang nukleofilisitasnya paling tinggi. Kok yang menyerang itu adalah OH-, maka reaksi ini tidak terjadi. Ibarat kata seorang wanita yang menempel itu jauh lebih cantik, maka ketika ada yang menyerang yang jauh levelnya di bawahnya, dia tidak akan melepaskan yang wanita itu ya. Jadi itu analogi gampangnya. Jadi reaksi ini bisa terjadi ketika nukleofilisitas yang menyerang. Jadi nukleofil yang menyerang itu nukleofilisitasnya lebih tinggi. Ya ibarat tadi wanita itu dia lebih tinggi ya, lebih segala-galanya, mungkin lebih cantik, mungkin lebih kaya, mungkin lebih pintar gitu ya. Nukleofilisitasnya lebih tinggi sehingga lebih menarik ya, lebih menarik kepada C ini. Sedangkan yang satunya dia akan dilepaskan perlahan-lahan. Nah, itu syarat terjadinya SN2 tadi ya. Jadi kalau nukleofilisitas yang menyerang itu lebih rendah daripada yang terikat, maka reaksi ini tidak akan terjadi. Nah, cenderung terjadi seperti reaksi SN1, tapi tidak terjadi reaksi SN2, begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bedanya reaksi SN1 dengan SN2 ya. Jadi SN1 tahapannya lebih lama, sedangkan SN2 lebih cepat. Tapi SN2 itu ada syaratnya. Ketika nukleofilisitas yang menyerang atau nukleofil yang menyerang itu nukleofilisitasnya lebih tinggi daripada nukleofil yang terikat. Seperti itu ya. Mungkin semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Baik. Nah, itu SN1 dengan SN2. Nah, ada juga substitusi elektrofilik ya. Yang tadi kita mengenal selain nukleofil, kita juga mengenal elektrofil ya. Jadi substitusi elektrofilik ini terjadi ketika suatu reagen yang berperan atau yang menyerang itu tadi bukan nukleofil tetapi elektrofil. Yang tadi kita tahu ciri-cirinya, kalau dia tidak asam biasanya dia adalah suatu ion positif ya, kebalikan dari nukleofil. Nah, elektrofil itu sendiri adalah molekul yang dapat menerima pasangan elektron. Nah, beda dengan nukleofil. Kalau nukleofil tadi memberikan pasangan elektron, kalau elektrofil cenderung
menerima pasangan elektron. Nah, maka tahapannya beda. Kalau substitusi nukleofil itu membentuk karbokation, tetapi kalau substitusi elektrofil membentuknya karbanion atau karboanion atau C yang bermuatan negatif ya. Sehingga ketika terbentuk suatu C yang bermuatan negatif, kemudian ketemu dengan elektrofil yang bermuatan positif, maka akan terbentuklah produk. Ya, itu bedanya dengan substitusi nukleofilik. Nah, contoh sederhananya seperti contohnya ini, tapi saya tidak menggambarkan mekanismenya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengimajinasikan bagaimana mekanismenya. Jadi contoh yang pertama ini ya, ada suatu propana. Ya, ini propana, alkana rantai 3C ya, propana. Dia bertemu dengan gas klorin ya, Cl2. Kalau kita gambarkan Cl strip Cl ya, atau Cl2. Apa yang terjadi ketika terjadi suatu reaksi substitusi? Coba bayangkan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, apabila H yang mengikat C, jadi teman-teman bayangkan CH3 yang di ujung ini ada 3 tangan ya, ke sini H, ke kanan H, ke atas H. Apabila salah satu H yang mengikat C ya di ujung ini putus, teman-teman bayangkan putus, maka siapa yang cenderung positif? Ya, pasti H ya, karena H itu adalah atom yang nilai elektronegativitasnya itu rendah, artinya dia cenderung positif. Jadi kalau ikatan C dengan H itu lepas, siapa yang menarik elektron? Otomatis C, karena dia lebih negatif daripada H, sehingga C ini akan bermuatan negatif, sedangkan H yang lepas itu akan bermuatan positif. Di sini akan terbentuk yang namanya karbanion atau C yang bermuatan negatif, dan H-nya lepas menjadi H yang bermuatan positif. Setelah itu Cl2 yang di sini, Cl strip Cl ini tadi ya, atau Cl berikatan dengan Cl, ini akan putus juga ikatannya, sehingga Cl yang satu akan cenderung positif, Cl yang satunya akan cenderung negatif ya. Jadi kalau ada satu yang ikat atau ada sesuatu atom yang berikatan, pasti satunya ada yang cenderung positif, satunya ada yang cenderung negatif. Jadi ada parsial positif, ada parsial negatif. Begitu pula Cl, meskipun sama-sama Cl, kalau dia putus pasti ada satu Cl yang cenderung bertindak sebagai positif, ada Cl yang cenderung bertindak sebagai negatif. Nah, Cl yang bertindak sebagai positif itu tadi yang kita sebut elektrofil, dia bermuatan positif, dia akan ditarik oleh C yang bermuatan negatif ini tadi atau karbanion, sehingga terbentuklah produk yang pertama. Nah, Cl-nya nempel di C yang ujung ya, C primer namanya ya, C yang ujung ya. Sedangkan Cl sisanya tadi dia akan berikatan dengan H+ membentuk HCl. Itu kemungkinan pertama, produk yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, itu yang putus bukan H yang ada di C primer, tapi H yang ada di C sekunder. Nah, C yang dua tangannya mengikat C yang lain, itu namanya C sekunder. Nah, ketika ada di sini teman-teman bisa bayangkan tangan yang ke atas itu H, tangan yang ke sini ke bawah itu H, ke samping kanan C, ke samping kiri C. Nah, kemungkinan kedua adalah ketika C yang mengikat H di sini itu putus ikatannya, maka mekanismenya sama seperti yang pertama tadi, maka C yang di tengah ini akan menjadi satu karbanion ya. Sehingga apabila ada Cl yang positif ini tadi, dia akan nempel ke sini cek menjadi produk yang kedua ya, Cl-nya ada di tengah. Sedangkan Cl sisanya akan berikatan dengan H yang putus membentuk HCl, sehingga produknya bisa seperti ini. Ini kemungkinan dari yang proses yang pertama, jadi terikat di ujung. Ini dari yang kedua, terikat di tengah, dan HCl ini adalah 2 HCl. Berarti HCl yang pertama terbentuk dari kemungkinan pertama, HCl kedua terbentuk dari kemungkinan yang kedua. Nah, itu salah satu contoh untuk substitusi elektrofil, sehingga terbentuknya itu bukan karbokation melainkan karboanion atau karbanion ya. Begitu pula yang di bawah itu sama ya, sama saja. Kalau teman-teman masih ingat struktur benzena itu kan di sini masih ada H, di sini H, di sini H, di sini H, di sini H ya, sama ya.
Nah, jadi ini prosedurnya sama. Jadi H yang di sini putus sehingga C yang di sini cenderung positif, dan Cl yang negatif yang diperoleh dari Cl2 ini nanti akan masuk ke sini sehingga terbentuklah klorobenzena dan HCl. Mudah-mudahan teman-teman tahu ya bedanya tadi SN1, SN2, kemudian Se1 dan Se2 itu sebenarnya mekanismenya sama tadi. Jadi kalau Se2 itu tidak ada pembentukan karboanion dulu, tetapi langsung masuk begitu ya. Sebelum yang satu lepas, yang satunya sudah mulai masuk seperti itu. Nah, mudah-mudahan untuk reaksi substitusi teman-teman bisa paham. Kita masuk ke reaksi yang selanjutnya, yaitu reaksi adisi. Adisi itu sendiri kalau dalam bahasa Inggris itu add ya, artinya penambahan ya. Jadi kita akan yang kita pikirkan adalah pasti dalam reaksi ini ada sesuatu yang ditambahkan ya. Pasti dalam satu senyawa yang direaksikan nanti produknya ada tambahannya. Nah, jadi cirinya suatu reaksi adisi itu adalah reaksi pengubahan senyawa hidrokarbon yang beringkatan rangkap tak jenuh menjadi senyawa hidrokarbon yang berikatan lebih jenuh dengan cara menambahkan atom dari senyawa lain. Reaksi adisi ini hanya dapat terjadi pada senyawa alkena dan alkuna. Jadi teman-teman, cirinya reaksi adisi itu hanya bisa terjadi pada senyawa yang berikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Jadi pada ikatan tunggal itu tidak bisa terjadi reaksi adisi. Begitu ya cirinya. Nah, ciri yang kedua, reaksi adisi itu nanti akan cara gampang untuk mengingat, dia akan mengurangi satu ikatan. Ya, jadi ikatannya itu yang tadinya rangkap 2 dia akan menjadi tunggal produknya. Yang tadinya rangkap 3 dia akan menjadi rangkap 2 pada produknya. Itu cirinya ya. Tadi jadi bisa dipahami reaksi adisi ini hanya bisa terjadi pada senyawa yang berikatan rangkap atau senyawa yang tidak jenuh gitu. Nah, untuk contohnya itu adalah reaksi yang pertama adalah reaksi adisi dengan halogen. Jadi yang ditambahkan adalah senyawa halogen atau golongan 7A. Nah, misalnya di sini ini ada etena. Ya. Ingat kemarin kalau ada ikatan rangkap, yang satu ikatan sigma, yang satu ikatan pi. Ketika suatu reaksi adisi terjadi, maka ikatan pi ini akan terbuka. Ya, bayangkan satu ikatan pi ini ada 2 elektron kan ya. Kemarin di materi yang kemarin sudah kita singgung. Maka ketika ikatan ini terbuka, elektron yang satu akan menjadi milik C yang sebelah kanan, yang satunya akan menjadi C yang sebelah kiri. Jadi ibarat kata ini adalah 2 tangan yang bergandengan, maka satu tangan akan menjadi milik C yang siap mengikat yang lain, sedangkan satu tangan akan milik C yang satunya siap mengikat yang lain. Nah, ketika ada Cl yang putus, nah ada yang cenderung positif, ada yang cenderung negatif, dia akan masuk ke dalam C yang ikatan pi-nya terbuka tadi. Sama, ketika ini ikatannya terbuka, pasti ada C yang cenderung positif, ada yang C yang cenderung negatif. Cl yang positif akan masuk kepada C yang cenderung positif, Cl yang cenderung negatif akan masuk ke C yang cenderung positif. Artinya Cl yang positif dia pasti ketemunya C yang negatif, Cl yang negatif pasti ketemunya Cl yang positif, sehingga terbentuklah seperti ini ya. Jadi yang tadinya rangkap 2 menjadi tunggal, tidak ada ikatan rangkapnya, dan ada penambahan atom atau unsur. Di sini yang ditambahkan adalah Cl. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu, contoh yang kedua adalah direaksikan dengan asam ya. Direaksikan dengan asam. Bedanya apa? Nah, sedikit berbeda. Di sini sama ya. Ini nanti ikatan pi-nya akan terbuka sehingga di sini ada C yang tangan C yang siap mengikat yang lain. Di sini juga akan menjadi C yang siap mengikat yang lain. Ketika ikatannya terbuka, yang elektron yang satunya ke C yang sebelah kanan, elektron yang satunya ke C yang sebelah kiri.
Nah, ketika HCl ini putus, nah, maka yang cenderung positif adalah H dan cenderung yang negatif adalah Cl. H yang cenderung positif akan masuk kepada C yang cenderung negatif. Sedangkan Cl yang negatif akan masuk ke C yang cenderung positif, sehingga terbentuklah seperti ini ya. Ini tadi yang hanya 2 sekarang menjadi hanya 3 karena ketambahan teradisi dari HCl. Sedangkan Cl-nya masuk ke C yang sebelah kanan yang cenderung positif. Nah, itu namanya adisi ya. Cirinya sama, ikatannya menjadi tunggal dan ada unsur baru yang ditambahkan. Dan contoh yang terakhir adalah adisi nukleofilik ya, karena yang disubstitusikan adalah HCN ya, yang sangat nukleofil yang ada ion cyanida ini nanti. Maka ikatan rangkapnya akan terbuka ya. Di sini akan terbuka, yang satu akan nempel ke C sehingga di sini ada tangan C yang siap mengikat yang lain. Nah, elektron yang satunya ke O sehingga O juga akan punya satu tangan yang siap mengikat yang lain. Nah, siapa yang cenderung positif? Tentu C. C cenderung positif sedangkan O cenderung negatif. Nah, tapi O sekarang punya tangan yang siap menggandeng yang lain, C punya tangan juga yang siap menggandeng yang lain karena ikatan pi-nya putus. Nah, ketika HCN ini putus, maka dia akan putus menjadi H+ dan Cn-. Nah, ketika ada Cn- yang bermuatan negatif, pasti dia akan nempel ke positif, ke C. Dan ketika ada H yang bermuatan positif, pasti dia akan nempel ke O yang negatif. Sehingga terbentuklah seperti ini. C mengikat Cn dan O tadi mengikat OH. Ya, jadi reaksi adisi nukleofil terjadi apabila gugus yang pertama kali menyerang merupakan reaksi nukleofil. Ya, nukleofil tadi di deret nukleofilisitas yang di reaksi substitusi tadi sudah kita pelajari. Nah, demikian reaksi substitusi dan reaksi adisi yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap perbedaannya, kemudian bagaimana mekanismenya dan bagaimana ciri-cirinya. Teman-teman bisa mengenali itu dalam suatu reaksi. Reaksi-reaksi ini nanti akan banyak kita gunakan pada mekanisme atau sintesa-sintesa obat ya. Jadi contoh rumitnya akan dipakai ketika teman-teman mungkin nanti melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi dan bertemu dengan mekanisme sintesis obat. Nah, reaksi-reaksi dasar organik ini akan bermanfaat. Demikian untuk dasar-dasar reaksi organik bagian pertama. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan teman-teman bisa mendengarkan lanjutan dari dasar-dasar reaksi organik bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.